Dunia bisnis kecil atau usaha mikro seringkali digambarkan sebagai jalan menuju kemandirian dan kesuksesan finansial. Namun kenyataannya, perjalanan ini penuh dengan tantangan dan sayangnya banyak yang harus gulung tikar dalam beberapa tahun pertama. Lantas, apa saja alasan utama dibalik tingginya tingkat kegagalan bisnis kecil? Kegagalan sebuah bisnis kecil jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa masalah mendasar. Berikut adalah beberapa hal paling umum yang menjerat para pengusaha kecil. Masalah pertama yaitu kurangnya riset pasar yang mendalam. Banyak bisnis kecil didirikan hanya berdasarkan ide pilihan atau semangat wirausaha tanpa didukung analisis yang kuat. Mereka berasumsi bahwa produk atau layanan mereka pasti akan laku tanpa benar-benar memahami siapa target konsumen mereka dan apa kebutuhan spesifik mereka dan siapa pesaing di pasar. Akibatnya, produk yang dibuat mungkin tidak diminati. Penetapan harga yang salah atau strategi pemasaran tidak efektif karena salah sasaran. Tanpa pemahaman pasar yang jelas, bisnis beroperasi dalam kegelapan dan cepat kehabisan sumber daya. Masalah yang kedua yaitu manajemen keuangan yang buruk. Ini adalah salah satu penyebab kegagalan yang paling sering terjadi. Banyak pemilik bisnis kecil meskipun ahli di bidang produk atau layanannya justru lemah dalam mengelola uang. Seringkali bisnis terlihat ramai dan menghasilkan penjualan, tetapi dana tunai tidak tersedia saat dibutuhkan. Misalnya untuk membayar vendor atau gaji, karena uang tersangkut di piutang atau dihabiskan untuk pengeluaran yang tidak mendesak. Hal lainnya yaitu mencampur adukkan rekening pribadi dan bisnis, membuat pengeluaran sulit dilacak, menghambat kemampuan untuk menilai profitabilitas sebenarnya, dan menyebabkan dana bisnis sering terambil untuk kebutuhan pribadi. Penghitungan biaya yang salah juga menjadi penyebab kegagalan. Gagal memperhitungkan semua biaya operasional saat menentukan harga jual yang berujung pada margin keuntungan yang terlalu tipis atau bahkan kerugian. Masalah yang ketiga yaitu keterbatasan modal atau kekurangan dana. Bisnis seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan daripada yang diperkirakan. Kekurangan modal berarti bisnis tidak memiliki bantalan untuk bertahan selama masa-masa sulit, seperti saat penjualan lesu atau terjadi penundaan pembayaran dari pelanggan. Banyak usaha kecil gagal bukan karena produknya jelek, melainkan karena kehabisan uang tunai sebelum mencapai titik impas. Masalah yang keempat adalah manajemen operasional dan kepemimpinan yang tidak memadai. Kegagalan juga sering berakar pada kualitas tim manajemen atau pemilik usaha itu sendiri. Kurangnya keterampilan manajerial, pemilik usaha mungkin hebat dalam membuat kopi atau membuat kerajinan, tetapi tidak terampil dalam manajemen SDM, pemasaran strategis, atau pengambilan keputusan yang tepat. Lingkungan bisnis terus berubah. Bisnis yang stagnan, tidak mau berinovasi atau lambat dalam mengadopsi teknologi baru akan dengan mudah dikalahkan oleh pesaing yang lebih adaptif. Masalah yang kelima adalah ekspansi terlalu cepat. Terkadang kesuksesan awal justru menjadi bumerang. Terlalu bersemangat melihat penjualan yang bagus, pemilik bisnis melakukan ekspansi besar-besaran. Misalnya membuka banyak cabang sebelum fondasi operasional dan keuangannya benar-benar kokoh. Ekspansi yang terburu-buru ini dapat menguras kas, meregangkan kualitas layanan, dan jika terjadi sedikit guncangan pasar, seluruh struktur bisnis bisa ambruk. Singkatnya, kegagalan bisnis kecil adalah pelajaran berharga bahwa hasrat harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, disiplin keuangan yang ketat, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan realitas pasar yang dinamis. Apabila video ini dirasa menarik, silakan subscribe untuk melihat video-video lainnya. Sampai jumpa.